Permisi, boleh masuk? Masuk, silakan duduk. Baik, Pak. Silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Alhamdulillah sudah, Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Nova Dikansa. Saya sebagai konselor di ruangan ini. Boleh saya tahu siapa namanya? Nama saya Nazal, Pak. Oh baik, Najel. Apakah Najel sebelumnya sudah melakukan konseling? Belum, Pak. Ini pertama kali saya melakukan konseling. Oh baik, karena Najel baru pertama kali melakukan konseling, saya akan menjelaskan sesi konseling ini ada beberapa asas. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan. Apa yang kamu ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya, kecuali ada bahaya serius pada dirimu atau orang lain yang harus wajib dilaporkan demi keselamatan berdua. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Semakin terbuka kamu berbicara, semakin efektif bantuan yang bisa saya berikan. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, setiap langkah dalam sesi ini atas dasar persetujuanmu, kamu boleh berhenti kapanpun. Nah, yang keempat ada asas kemandirian. Tujuannya saya membantu kamu menemukan pilihan, bukan menggantikan posisi kamu. Jadi yang terakhir ada asas kekinian. Fokus kita pada masalah ini yang sedang berlangsung sekarang dan langkah praktis ke depan. Ada pertanyaan atau keberatan dalam hal-hal tersebut? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah saya sudah paham. Oke, baik. Kalau sudah paham, sebelum memulai pembicaraan, boleh kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan ketenangan dan kemudahan. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan sesi konseling selanjutnya, boleh kamu ikuti saya buat refreshing agar lebih rileks. Baik, Pak. Kamu bisa tarik nafas terlebih dahulu. Tarik pelan-pelan, buang. Sekali lagi, tarik, buang. Nah, Najel, boleh ceritakan apa yang membuat kamu datang hari ini? Kamu boleh menceritakan sebanyak yang kamu mau. Baik, Pak. Izinkan saya memulai pembicaraan. Ya. Sebenarnya ini beberapa bulan terakhir ini saya merasa beban di kampus ini makin berat. Dari awal semester ini saya sering telat masuk kelas karena susah bangun. Terus waktu walaupun saya tidak cukup. Terus saat tugas juga fokus saya sering hilang. Dosen kasih tugas berantai setiap minggu, nilai ujian juga sering turun, dan teman-teman saya kadang bertanya kepada saya kenapa gitu saya itu susah ikut organisasi lagi. Nah, mulai ini saya merasa senang ikut kegiatan itu, namun makin lama saya mulai takut kalau ikut tugas tambahan akan membuat saya tugas sekolah menumpuk. Di rumah orang tua sempat bilang saya harus lebih disiplin, saya ingin membuktikan, tetapi ketika tugas menumpuk saya malah bingung mulai dari mana. Karena kepala sakit, perut mules, saya sering berpikir untuk menghindar waktu ujian praktik. Waktu ujian praktik baik total, lalu pulang terus nangis. Setelah itu juga saya lebih sering menarik diri dan menghindari gangguan dari teman atau dosen. Pernah suatu malam saya begadang sampai jam 3 pagi ngerjain satu makalah yang akhirnya belum rampung. Waktu itu saya merasa putus asa, merasa kurang pintar,
takut mengecewakan orang tua, dan satu sisi lain saya ingin berubah, di sisi lain saya takut gagal kalau mencoba. Saya ingin semangat lagi, ingin nilai yang baik dan ingin orang tua bangga, tapi juga saya takut dimarahi kalau bilang saya kewalahan. Itu membuat saya semakin membisu dan menunda. Saya belum pernah cerita ke guru BK karena malu. Saya coba atur waktu tapi sering teralihkan oleh ponsel. Beberapa kali saya berpikir mungkin saya butuh istirahat panjang, tetapi takut tertinggal. Setiap pagi saya bangun dengan perasaan tenang itu berulang terus sampai saya berpikir perlu bantuan profesional. Itulah sebabnya saya untuk ini sekarang. Jadi kamu merasa kewalahan, cemas, dan takut mengecewakan orang tua kamu. Disertai rasa malu jika kamu menceritakan hal ini kepada orang lain. Perasaan itu membuat kamu menarik diri dan menunda tugas. Yang selanjutnya meningkatkan rasa putus asa. Benar seperti itu? Ya, benar seperti itu. Kapan pertama kali kamu merasa kecemasan sejauh ini? Ceritakan kejadian awalnya jika kamu ingat. Sebenarnya waktu saya SMA sempat stres tapi masih bisa bangkit. Sepertinya awalnya ketika nilai matematika anjlok waktu masa kuliah, saya selalu berusaha menutupi. Berpikir itu hanya sementara, namun setelah beberapa mata kuliah lain itu turun, rasa takut itu makin besar. Saat itu saya mulai membandingkan diri dengan teman yang tampak mudah mengatur waktu. Saya ingat ada satu tugas kelompok di mana saya menjadi anggota yang paling sedikit untuk kontribusinya. Teman sekelompok itu juga sempat mengkritik. Itu membuat saya merasa dekat dengan dia. Sejak kejadian itu saya lebih sering menghindar kerja kelompok karena saya posting foto waktu senang. Teman komentar, oh itu santai, itu mana gitu. Terus saya malu itu muncul lagi. Saya ini berubah, tetapi setiap memulai pikiran negatif hilang, saya tidak akan bisa itu terus berulang. Inti cerita kamu yang saya tangkap, ada kejadian penurunan nilai dan kritik dari teman yang memicu permasalahan malu dan takut pada kegagalan. Dari sana muncul pola menghindar yang memperparah tugas dan kecemasan. Kamu ingin semangat kembali dan ingin bisa memulai tanpa dihantui pikiran bahwa kamu tidak mampu. Saya bisa memahami hal tersebut. Kalau kita merumuskan tujuan untuk sesi-sesi ke depan, apa hal yang paling penting yang ingin kamu capai dalam 1 bulan ke depan ini? Dalam 1 bulan ini saya ingin bisa menyelesaikan tugas minggunya tepat waktu, juga merasa lebih tenang saat mengerjakan itu, Pak. Kita buat tujuan yang spesifik ya. Jadi yang pertama itu menyelesaikan tugas minimal 80% tepat waktu setiap 4 minggu. Yang kedua, mengurangi frekuensi serangan cemas yang membantu menghindari dari setiap tugas, setidaknya separuh selama 4 minggu. Yang ketiga, belajar teknik sederhana untuk memulai tanpa distraksi. Apakah tujuan-tujuan tersebut terasa masuk akal untuk kamu? Masuk akal, Pak. Kita sepakati langkah awal sebagai kontrak ya. Nah, kamu berusaha membuat daftar tugas setiap minggu dan memilih satu tugas prioritas setiap hari. Atau kamu saat mulai mengerjakan tugas, batasi gangguan dengan menonaktifkan notifikasi selama 50 menit.
jika terhambat, kamu menghubungi saya lewat pesan untuk memberi kabar sebelum menunda lebih jauh. Dan akhir kita bertemu lagi dalam 1 minggu untuk evaluasi. Saya akan mendukung dan membantu teknik memulai tugas, tapi keputusan tetap ini di tanganmu. Apakah kamu setuju? Baik Pak, setuju, akan saya coba. Kamu punya motivasi kuat untuk berusaha, itu sangat bernilai. Saya percaya kemampuanmu bisa untuk memulai. Sekarang saya ingin tahu, pada skala 1 sampai 10, seberapa besar hasratmu untuk mengikuti kontrak ini? Saya rasa 8 Pak. 8, itu apa yang bagus. Saya puji keberanianmu untuk datang ke sini dan niatmu mengikuti rencana ini. Langkah kecil yang kamu pilih menunjukkan komitmen nyata. Saya akan bantu beberapa strategi praktis. Yang pertama itu ada teknik Pomodoro. Itu kerja fokus 50 menit, istirahat 10 menit. Yang kedua, membuat checklist sederhana setiap hari. Yang ketiga, membuat ruang kerja bebas ponsel. Terus menulis 3 hal kecil yang berhasil tiap hari untuk memperkuat perasaan kompeten. Mana yang ingin kamu coba terlebih dahulu? Saya rasa Pomodoro dan motivasi dulu Pak. Terus juga saya suka ide menulis 3 hal kecil yang berhasil. Kamu pilih 2 strategi praktis plus jurnal 3 hal kecil untuk minggu ini. Nah, fokus pada itu aja ya. Nah, saya akan bantu mengevaluasi program dan menyesuaikan apabila perlu. Saya yakin dengan langkah yang bertahap, beban itu akan terasa lebih ringan. Yang penting kamu konsisten dan memberi ruang bagi dirimu sendiri. Tapi Pak, saya takut kalau misalnya nggak konsisten juga malah mengecewakan diri sendiri lagi. Terkadang itu wajar. Banyak orang yang memulai merasa ragu saat mulai berubah. Kegagalan saat itu bukanlah akhir. Itu informasi untuk menyusun strategi baru. Saya akan mendampingimu memberikan apa yang menyebabkan ketidakkonsistenan bila muncul. Untuk evaluasi minggu depan, kita cek berapa kamu berhasil melakukan sesi Pomodoro per hari. Apakah kamu berhasil menonaktifkan notifikasi selama kamu belajar, dan apa 3 hal kecil yang kamu catat setiap hari. Saya akan memberikan umpan balik dan teknik tambahan bila diperlukan. Kamu bebas menghubungi jika ada keadaan darurat emosional sebelum pertemuan. Apakah ada hambatan yang kamu prediksi bisa membuat kontrak ini sulit? Paling kalau saya ketemu teman yang ngajak nongkrong saat perlu ngerjain tugas, biasanya saya itu ikut karena nggak enak nolak. Kita bisa siapkan kalimat singkat ya untuk menolak ajakan teman kamu ini. Nah, jadi misalnya terima kasih
minggu ini aku lagi fokus nugas, mungkin lain kali ya kamu boleh mencoba menolak itu, belajar kepada saya. Baik Pak, saya akan mencobanya. Terima kasih. Tapi minggu ini aku lagi fokus tugas, nanti aja ya. Bagus, kalimat itu sopan dan jelas. Latihan kecil seperti itu bisa membuatmu mempertahankan komitmen. Kita rangkum ya dari semua percakapan ini. Yang pertama, kamu membagikan pengalaman panjang mengenai kecemasan dan pola menghindar. Yang kedua, tujuan jangka pendek adalah menyelesaikan tugas mingguan dan merasa lebih tenang. Yang ketiga, kontrak tindakan Pomodoro, menonaktifkan notifikasi, catat 3 keberhasilan harian, latihan menolak ketika terganggu. Yang terakhir, kita bertemu lagi minggu depan untuk evaluasi benarkah rangkuman ini sesuai dengan yang kamu pilih. Betul Pak, itu yang saya tangkap juga. Apakah kamu setuju kita mulai kontrak ini dari besok dan melakukan evaluasi minggu depan? Setuju Pak. Kedatanganmu hari ini adalah langkah penting. Saya apresiasi keberanianmu membuka diri dan membuat rencana kemajuan besar. Sering bermula dari langkah kecil yang konsisten. Terima kasih Najel atas kepercayaan kamu yang diberikan kepada saya. Semoga langkah yang kita sepakati membawa kemudahan kita. Baik, kita akan akhiri ini dengan membaca doa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Pak.